buat sekolah minggu. Yuk yang sudah siap, duduk yang manis. Kakak ajak semuanya untuk memuji Tuhan. Yang sudah siap, jangan sambil nonton TV, jangan sambil makan, jangan sambil main handphone ya. Yuk kita mulai nyanyinya. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu setiap hari, terutama di hari ini. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami mau duduk manis mendengarkan Engkau Bapa. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ajakku Mengenal-Mu. Pribadiku yang
firman ini masuk ke dalam hati kami dan bertumbuh dan membawa kami sampai nanti kami dewasa Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan sudah menyembah Tuhan bersama dengan Kak Valen. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, duduk yang tenang, duduk yang rapi, pusatkan pikiranmu, hatimu hanya kepada Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Nah, kakak akan bercerita tentang percakapan antara Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Nah, pada waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni orang?" Nah, apa jawaban Tuhan adik-adik? Tuhan Yesus sebelum menjawab, Yesus bertanya lagi, "Tuhan, apakah aku harus mengampuni mereka 7 kali 7?" Coba adik-adik, berapa kali kita harus mengampuni orang? Kira-kira apa ya yang dijawab atau apa jawaban Tuhan Yesus? Nah, cerita hari ini temanya agak keren sedikit adik-adik. Kakak belajar bahasa Inggris. Temanya hari ini forgive, yes or no. Forgive, yes or no. Artinya mengampuni, ya atau tidak. Itu pertanyaannya dan jawabannya nanti ada di adik-adik dan ada di kakak, juga kakak-kakak yang ada di tempat ini. Sekarang kita kembali lagi ke cerita kakak tadi. Apa jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan Petrus tadi? Lalu Tuhan memberikan perumpamaan. Apa sih perumpamaan itu menurut adik-adik? Nah, akhir-akhir ini kakak-kakak bercerita tentang perumpamaan. Kalau adik-adik perhatikan, kalau adik-adik mengikuti ibadah online kita dalam beberapa minggu terakhir ini, kakak-kakak bercerita tentang perumpamaan. Perumpamaan adalah kisah pendekatan atau contoh kisah yang mendekati dari kisah yang sebenarnya, dan supaya bisa lebih jelas kita pahami, itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, ada seorang raja sedang mempersiapkan dirinya untuk menagih hutang kepada bawahannya. Adik-adik, raja ini memanggil bawahannya itu, lalu dikatakan, "Kamu harus membayar hutangmu ya," katanya. "Hutangmu sudah cukup banyak," kata raja. Lalu orang itu bilang, "Tuan, tolong Tuan, saya belum bisa membayar hutang saya, kasih saya waktu." Adik-adik tahu berapa hutangnya? Wah, ketika kakak membaca Alkitab, hutangnya banyak. Hutangnya 10.000 talenta. 10.000 talenta. Wah, adik-adik, 1 talenta itu nilainya pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus ada, sebesar 6.000 dinar. Sementara upah pekerja pada waktu itu 1 hari hanya 1 dinar saja. Wah, Kalambria pusing hitungnya. Kalambria pakai kalkulator. Coba 10.000, adik-adik hitung ya. 10.000 dikali 6.000 itu berapa? Kalau kita hitung 1 dinar itu 50.000. Kakak cari hitungannya di ini handphone kakak. 1 dinar berapa rupiah ya?
Hitungan sekarang sekitar 47.000 rupiah. Kita bikinlah, kita bulatkan 50.000. Upah satu orang satu hari 1 dinar. Nah, dia punya hutang 10.000, berarti hutangnya 60 juta dinar. Kakak hitung kemarin hampir upah 27 tahun kalau tidak salah kemarin. Nah, adik-adik, pokoknya hutang orang ini banyak kepada si raja. Si raja bilang, kalau kamu tidak bisa membayar hutangmu, bayar dengan anak istri dan seluruh harta yang kamu miliki. Itu pun belum bisa ditutupi hutangnya, belum lunas. Lalu dia minta belas kasihan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Beri saya waktu, beri saya kesempatan. Lalu yang ada di pikiran kakak apa, adik-adik? Kok bisa ya orang itu punya hutang banyak? Dikemanain? Kan gitu. Tapi kan permasalahannya bukan di situ. Masalahnya bukan di situ. Tuhan mau menunjukkan orang yang punya hutang banyak dan si raja yang punya hati berbelas kasihan. Lalu si raja menghapus hutang orang ini. Dihapus hutangnya sebanyak 60 juta dinar. Dihapus, adik-adik. Lalu dia pergi meninggalkan raja itu. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan temannya. Ternyata temannya punya hutang sama dia. Hutangnya berapa, adik-adik? 100 dinar. 100 dinar. Perbandingannya 60 juta dinar dengan 100 dinar besar sekali. 60.000 dibanding 1. Wah, jauh sekali perbandingannya. Lalu orang yang diampuni raja ini bilang, "Hei, sini, bayar hutangmu." Ditarik lehernya, ini kerah bajunya, tarik, bayar nggak? Kalau nggak, saya masukkan kamu ke penjara. Lalu yang dilakukan oleh temannya yang berhutang kepada yang diberi pengampunan oleh si raja ini bilang, sama persis sama yang dilakukan kepada raja. "Tolonglah teman, tolong saya, beri saya waktu, nanti saya akan bayar, beri saya waktu, tolonglah, jangan sampai saya di penjara." Katanya, "Oh, tidak bisa, kamu harus bayar sekarang juga, kalau enggak saya kamu masukkan ke penjara." Apa yang terjadi, adik-adik? Lalu dibawa masuk ke penjara, dilaporin, dia punya hutang sama saya, nggak mau bayar katanya. Orang itu nggak kasih waktu, padahal dia lupa, dia sudah diberi pelunasan hutang oleh raja. Dia mengalami anugerah yang besar, nggak harus membayar hutangnya yang banyak itu, yang susah dihitung itu, adik-adik. Tapi ketika temannya hanya berhutang sedikit saja kepada dia, tadi kakak bilang pembandingnya berapa? 60.000 dibanding 1. Wah, hutang temennya cuma 1. Dia nggak mau kasih belas kasihan, dia malah seret temennya ke penjara. Sementara dia hutangnya yang 60.000 tadi, perbandingannya dengan temannya tadi, dilunaskan oleh raja. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Teman-temannya lihat, teman-temannya yang punya hutang sedikit tadi lihat, oh orang ini nggak punya hati, dia nggak punya belas kasihan, kita laporin ke raja katanya. Kemudian adik-adik, ketika teman-teman dari orang yang diseret ke penjara itu yang punya hutang sedikit itu melihat temannya dibawa ke penjara oleh orang yang diberikan belas kasihan oleh raja, wah jengkel. Lalu raja tahu dari teman-temannya ini. Lalu raja bilang, "Bawa sini orang itu. Saya kasih pengampunan, tapi dia tidak mau memberikan belas kasihan atau pengampunan kepada orang lain." Lalu orang itu diperhadapkan lagi kepada raja, adik-adik. Raja marah besar. Bagaimana tidak? Ketika dia memberikan belas kasihan kepada orang yang punya hutang banyak itu, tapi dia tidak mau memberikan belas kasihan kepada temannya yang punya hutang hanya sedikit. Ingat ya, perbandingannya tadi 60.000 dibanding 1. Temannya punya hutang 1, dia nggak mau hapuskan, dia nggak mau kasih waktu, malah diseret ke penjara. Sementara dia punya 60.000
hutang perbandingannya dengan temannya. Raja mau mengampuni dia, bahkan anak istrinya tidak jadi diambil oleh raja untuk mengganti hutangnya. Wah, raja sangat murka. Akhirnya raja memasukkan orang itu ke dalam penjara. Adik-adik, kita perhatikan perumpamaan ini dari kisah ini. Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengampuni. Tapi pilihan Tuhan juga berikan sama kita. Kita bisa iya katakan, kita juga bisa tidak katakan. No, aku nggak mau mengampuni dia. Dia terlalu jahat. Dia menyakiti hatiku. Dia ngeledekin aku. Pilihannya ada sama kita. Ya sudah, nggak apa-apa lah dia ngeledek aku, nggak apa-apa. Orang Tuhan memberikan aku seperti ini, aku bersyukur. Enggak, aku memaafkan dia kok. Mungkin dia nggak mengerti. Itu sikap orang yang mengampuni. Atau kita bisa bilang, awas ya, kamu sudah berbuat jahat sama aku. Lihat, kamu memukul aku 1 kali. Satu waktu nanti saya pukul kamu 5 kali. Biar tahu rasanya dipukul seperti apa. Nah, orang seperti itu tidak memiliki sikap belas kasihan atau pengampunan. Nah, orang seperti itu tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia mengampuni orang-orang yang meludahi dia. Ingat adik-adik, masa Paskah yang sudah kita lewati bersama-sama. Kita mengingat Jumat Agung, bagaimana Tuhan Yesus diseret. Lalu Tuhan Yesus disiksa. Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada pasukan Romawi? Ingat? Yudas Iskariot. Pintar adik-adik. Bagaimana Yudas memberikan lambang ciuman kepada Tuhan, sehingga pasukan Romawi yang mengikuti Yudas tahu, oh itulah orangnya yang harus kita tangkap. Apakah Tuhan Yesus ingin membalas apa yang dilakukan Yudas? Tidak. Tuhan mengampuni Yudas. Nah, bagaimana dengan yang lain yang meludahi Tuhan? Bagaimana dengan yang lain yang mencatut Tuhan Yesus? Bagaimana dengan yang lain yang mengolok-olok, yang menghina-hina, yang dikatakan, di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Kamu bisa menolong orang, membuat mukjizat, tapi kamu tidak bisa menolong dirimu sendiri? Bisa nggak Tuhan Yesus memilih sakit hati dan kecewa, lalu marah kepada Allah Bapa? Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih ketika ia digantung di kayu salib. Ingat apa kata Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah contoh yang Tuhan berikan, keteladanan yang Tuhan berikan kepada kakak dan semua kita adik-adik dimanapun adik-adik berada. Mengampuni gampang nggak? Tidak gampang, karena kita harus melawan diri sendiri. Kita harus mematikan apa yang ada di dalam diri kita, nggak mudah. Adik-adik pernah disakiti orang, lalu adik-adik merasa kesal, adik-adik benci, lalu adik-adik berencana untuk membalas perbuatan orang yang tidak baik kepada adik-adik? Kalau adik-adik tanya kakak pernah disakiti orang, oh tentu pernah. Terhitungkah? Kan gitu. Yang jadi masalah bukan itu, masalahnya kita mau mengampuni orang atau tidak. Tuhan mengajari kita untuk kita mengampuni. Adik-adik harus bisa bilang, forgive, yes. Jangan no. I don't, jangan gitu. Tapi katakan, yes, saya mau mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Adik-adik lihat, kakak ada bawa 2 gelas. Gelas yang satu berisi air yang keruh, air kotor. Gelas yang satu tidak banyak, airnya bersih, warnanya bersih. Inilah gambaran hidup kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita kadangkala tidak bersih, tidak jernih. Kita punya rasa iri, kita punya rasa benci, kita punya rasa kesal, rasa marah, dan lain sebagainya. Dan ini akan membuat kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling, dengan orang tua, terlebih Tuhan.
apa yang isi yang kotor di dalam pikiran kita, hati kita akan merusak hubungan kita dengan orang yang ada di sekeliling kita. Harus ada yang memurnikan ini menjadi bersih. Hatimu, pikiranmu harus bersih. Hati kakak dan pikiran kakak harus bersih. Pengampunan, mau mengampuni, mau memaafkan, mau menerima orang lain adalah kunci untuk membersihkan diri dari segala hal-hal yang kotor di dalam diri kita. Dan itu akan kita dapatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Lihat, kakak akan tuang. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati, yang bersih. Jika kita isi ke dalam hati kita yang kotor, yes, lihat dengan baik. Yang kotor akan menjadi bersih. Hatimu, pikiranmu akan menjadi bersih. Tadi kotor kan? Kakak bukan main sulap. Tapi ketika hatimu, pikiranmu diisi oleh firman Tuhan, keteladanan Tuhan Yesus kita lakukan setiap hari, kita belajar berjuang untuk melakukannya, maka kita akan menjadi bersih. Sulit nggak? Enggak. Tapi sangat sulit. Perjuangan yang harus kita lakukan. Kakak pun berjuang. Siapa sih yang nggak pernah disakiti, yang nggak pernah terluka, yang nggak pernah berantem adik kakak, anak-anak nggak ngelawan orang tua? Pasti ada. Tapi bagaimana kita bersikap untuk memperbaiki diri setiap hari, memiliki hati mau memaafkan orang lain atas apa yang mereka buat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita ampuni, kita terima, kita maafkan. Nah, kita akan menjadi pribadi yang bersih. Seperti air kotor tadi bisa menjadi bersih. Baik adik-adik, kakak akan mengajak kita untuk menghafal ayat. Tadi adik-adik kalau mau baca firman Tuhan yang kakak ceritakan dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Adik-adik bisa baca ulang bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak adik di rumah adik-adik masing-masing. Sekarang kita membuka dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Adik-adik, ini ayat hafalannya agak panjang, tapi adik-adik bisa pelajari, adik-adik renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Kakak baca dan adik-adik lihat Alkitabnya ya. Dari Efesus 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah, 1, 2, penuh kasih mesra, 3, saling mengampuni di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang telah memberikan teladan pengampunan kepada kita. Tidak ada yang lain. Dialah teladan yang sempurna. Forgive? Yes or no? Adik-adik bilang, forgive? Yes. Saya mau memaafkan. Yes. Oke? Tetap semangat adik-adik. Di masa pandemi tetap punya gairah untuk belajar firman Tuhan sekalipun secara online. Kita bertumbuh di tempat yang berbeda. Tujuan kita satu, untuk menjadi kesukaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akhiri dengan pujian. Satu lagu. Kita belajar tentang mengampuni. Kita awali dengan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Dengan sikap menyembahkan lipat tanganmu, tutup matamu. Kita katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi.
kita mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Oleh sebab itu milikilah kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Nya memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu, memenuhi hati dan pikiran kakak. Karena dengan kasih kita akan bisa mengampuni orang lain. Dengan kasih kita akan bisa memaafkan, menerima orang lain. Dengan kasih kita juga akan bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Kita sama-sama belajar mengasihi, kita sama-sama belajar mengampuni. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita satukan hati, kita lipat tangan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Bagaimana kami boleh melihat seseorang yang memiliki hutang yang begitu besar, tapi dia menerima belas kasihan dari rajanya. Tapi ketika ada teman dari dia yang memiliki hutang yang tidak sebanding dengan hutang yang dimilikinya, dia tidak memiliki belas kasihan kepada temannya, bahkan menyeretnya ke dalam penjara. Tuhan, ajari kami untuk mengasihi orang-orang yang di sekeliling kami dengan hati yang tulus. Biarlah kami boleh memberikan kasih itu, karena kami terlebih dahulu menerima kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar dimanapun adik-adik yang boleh mengikuti ibadah online ini, kiranya mereka terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati. Kami sama-sama bertumbuh dengan kakak-kakak di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kasih. Haleluya.